Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Islam Atira Makassar adalah sekolah yang terletak di Jalan Kajau Lalido nomor 22, Makassar. Dalam menjaga reputasi proses belajar mengajar tetap unggul, maka kami tetap mengajak para guru, teman-teman guru semuanya di sekolah untuk terus berbagi praktik baik. Maka pada Anugerah GTK 2025 tahun ini, saya selaku kepala sekolah terus mempelopori untuk bergeraknya komunitas belajar di sekolah. Sehingga yang kami angkat sebagai praktik baik sebagai kepala sekolah pelopor komunitas belajar adalah membangun komunitas belajar Kajau SMA Islam Atira Makassar dengan manajemen PDCA. Ada dua kata yang menarik yang disampaikan. Yang pertama, komunitas ini namanya komunitas Kajau. Kajau adalah orang cerdas dalam daerah kami di Sulawesi Selatan. Kajau itu orang yang bisa memberi inspirasi dan solusi terbaik bagi kerajaan pada zamannya. Maka dikatakan Kajau, pemikir kerajaan. Kemudian yang kedua, yang menarik dari judul ini, kami menggunakan manajemen PDCA. Apa itu PDCA? Adalah Plan, Do, Check, Action. Di mana dalam setiap proses kami bekerja senantiasa dilakukan dengan perencanaan yang baik, eksekusi yang baik, kemudian dievaluasi, kemudian melakukan aksi kembali berdasarkan hasil evaluasi. Inilah yang akan kami gambarkan dalam proses kami melalui tadi start, situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. SMA Islam Atira Makassar menghadapi situasi yang menarik sekaligus menantang, di mana siswa-siswanya datang dari berbagai latar belakang keluarga yang penuh harapan. Apa itu? Yang pertama adalah para orang tua memilih sekolah ini karena bukan hanya reputasi akademiknya yang termasuk dalam 10 besar sekolah terbaik di Sulawesi Selatan, tetapi karena mereka percaya bahwa di sekolah ini anak-anak mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Yang kedua, siswa yang semuanya berusia dengan generasi Gen Z. Ini tantangan terhebat kita saat ini, karena kita menghadapi generasi yang berbeda dengan generasi kita saat ini. Sehingga perlu kolaborasi, penyatuan, dan pengintegrasian dari kita terhadap kondisi siswa yang kita hadapi. Sementara di sisi lain mereka mengalami distraksi digital, tekanan akademik, dan perubahan cara belajar yang memerlukan daya belajar tinggi di tengah kurang militansinya mereka dalam berliterasi dan bernumerasi. Yang ketiga, seiring dengan transisi sekolah dari Guru Merdeka dengan 8 profil pelajar Pancasila, kemudian ada 12 dimensi profil lulusan dengan penerapan pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning, ada masa stagnasi, di mana komunitas belajar guru yang dulu ada bergerak tetapi mulai melemah. Nah, kegiatan diskusi pedagogis, berbagi praktik baik, dan refleksi kolaboratif antar guru mulai menurun. Yang keempat, ada kondisi lapangan menunjukkan bahwa tidak semua guru berada pada titik kesiapan yang sama. Sebagian guru menunjukkan pola pikir yang tumbuh atau growth mindset, namun sebagian kecil masih ada yang berpola pikir tetap atau fixed mindset. Tantangan utama yang dihadapi sekolah adalah menyatukan pola pikir guru dan membangun budaya belajar kolektif di tengah dinamika perubahan pendidikan. Kondisi ini diperkuat dengan perbedaan kecepatan adaptasi terhadap teknologi. Sebagian guru dengan mudah berinovasi melalui platform digital, mengembangkan media ajar interaktif, dan menggunakan learning management system sekolah secara efektif. Namun, ada pula yang masih gagap digital dan memerlukan pendampingan secara intensif. Untuk itu, selaku kepala sekolah, saya memahami bahwa tantangan ini bukan untuk dihindari, tetapi untuk dihadapi dengan pendekatan manajerial yang sistematis dan humanis. Saya meyakini bahwa jika sistem komunitas belajar diperkuat kembali dengan pola yang terencana, terpantau, dan berkelanjutan, maka budaya belajar guru akan pulih, bahkan melesat lebih jauh. Baik, pada tahap aksi menjadi jantung dari praktik baik ini, di mana saya selaku kepala sekolah bersama tim kerja pembelajaran mendalam memutuskan untuk menata kembali struktur komunitas belajar yang ada. Sebelumnya, sekolah memiliki satu komunitas besar yang bernama Kombel Kajau, yang menaungi 4 subkomunitas belajar guru. Yang pertama adalah Kombel Vokasi, di mana kumpulan guru PJOK dan PKWU, TIK, dan seni budaya. Yang kedua, Kombel Seroja, di mana kumpulan guru IPS dan PAI. Dan yang ketiga, Kombel Kami, kumpulan guru matematika dan IPA. Dan Kombel Aksara yang terakhir, yaitu kumpulan guru bahasa. Nah, seluruh sub kombel-kombel ini berada di bawah koordinasi Kombel Induk Kajau
yang menjadi simpul kolaborasi lintas mata pelajaran, di mana Kombel Kajau ini langsung dibawa koordinasi saya selaku kepala sekolah. Baik, pada tahap selanjutnya adalah tahap DU. Apa itu tahap DU? Adalah pelaksanaan nyata dari rencana yang sudah dilakukan. Nah, apa yang sudah direncanakan sebelumnya itulah yang dilaksanakan, di mana guru-guru di setiap komunitas belajar mulai melaksanakan kegiatan mereka dengan penuh semangat. Misalnya, Kombel Vokasi berbagi praktik baik tentang kegiatan Teaching for Life Skills yang menekankan bagaimana memantik keterampilan praktis siswa dengan belajar memasak. Nah, Kombel Seroja, mereka berbagi praktik baik bagaimana membentuk karakter anak melalui kegiatan Kemah Quran. Dan Kombel kami berbagi praktik baik tentang pembelajaran di laboratorium IPA yang menyenangkan. Sementara Kombel Aksara berbagi praktik baik dalam menggerakkan literasi siswa melalui kegiatan UKIR atau ujian karya ilmiah remaja. Sedangkan tahap yang berikutnya adalah tahap cek, di mana pada tahap cek ini mencoba dievaluasi apa yang telah dilakukan pada tahap DU, di mana tahap cek dilakukan setiap bulannya. Nah, kegiatan ini adalah evaluasi, kemudian mencoba melihat perkembangan kegiatan antar Kombel yang difasilitasi langsung oleh kepala sekolah. Nah, dalam forum ini, guru diminta mempresentasikan progres kegiatan capaian pembelajaran, tentunya dari ketua-ketua komunitas belajar masing-masing. Nah, bagaimana tantangan yang dihadapi, apa hambatannya, dan seterusnya. Nah, dari hasil evaluasi ini kemudian dibuat PICA. Apa itu PICA? Problem Identification and Corrective Action, sebagai tindak lanjut konkret terhadap setiap masalah yang muncul. Inilah kemudian yang menjadi sebuah catatan penting bagi kami. Jadi bukan seberapa pelaksanaannya, tapi seberapa melakukan evaluasi, kemudian melakukan tahapan-tahapan untuk perbaikan di tahap selanjutnya. Dan tahap akhir adalah tahap action, di mana pada tahap action ini merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari hasil evaluasi pada tahap yang telah dilakukan dari tahap sebelumnya. Nah, setiap hasil cek ini diolah menjadi rencana baru yang diintegrasikan dalam agenda ke bulan berikutnya. Jadi kalau ada kendala atau kondisi, maka itu tidak berjalannya program, maka itu harus dilaksanakan di bulan berikutnya. Nah, itulah tahap action kembali setelah dicek, kemudian melakukan aksi kembali. Nah, komunitas belajar yang sebelumnya lemah di satu sisi, kini bangkit dengan inovasi. Kombel Seroja misalnya, setelah menemukan kurangnya minat siswa dan diskusi tentang karakter, kemudian dilakukan inovasi dengan metode debat inspiratif tentang karakter. Bagaimana membedah karakter mereka masing-masing. Itu cukup interaktif. Kemudian bagaimana Kombel Vokasi misalnya yang sebelumnya menghadapi kendala kolaborasi antar guru, kini mengadakan Team Teaching Day untuk memperkuat kebersamaan mereka. Dari situlah kemudian lahir aksi-aksi untuk perbaikan-perbaikan dan penguatan setiap apa yang menjadi evaluasi dari tahap cek yang dilakukan sebelumnya. Untuk itu siklus PDCA ini atau Plan Do Check Action itu berjalan secara berulang dan berkelanjutan. Dengan sistem ini, sekolah tidak hanya bergerak secara spontan, tetapi dalam kerangka terstruktur dan terus belajar dari pengalaman. Kepala sekolah berperan aktif dalam setiap tahapan, mengamati, memberi umpan balik, memotivasi guru agar tetap konsisten dan beri orientasi pada visi besar sekolah. Nah, setelah kita membahas tentang bagaimana situasinya, kemudian bagaimana tantangannya, kemudian aksi yang dilakukan, maka pada tahap akhir ini adalah bagaimana refleksinya. Sebagai seorang siswa di SMA Islam Atira 1 Makassar, saya merasakan dampak positif dari kepemimpinan Bapak Kepala Sekolah kami yang mempelopori komunitas belajar Kajau. Kami merasakan perubahan yang nyata di dalam kelas. Belajar bukan hanya sekedar menerima materi, tetapi juga sebagai tempat untuk kami mendapatkan pengalaman yang menantang, menyenangkan, dan memicu kami untuk berpikir kritis dan berkolaborasi. Sebagai guru di SMA Islam Atira Makassar, saya merasakan perubahan besar sejak Bapak Kepala Sekolah memelopori lahirnya komunitas belajar Kajau. Kajau bukan hanya komunitas, tetapi menjadi sebuah gerakan perubahan budaya belajar di sekolah. Kepemimpinan beliau telah menegaskan bahwa sekolah unggul lahir dari guru-guru yang terus belajar. Guru-guru yang ingin belajar lahir dari pemimpin yang mau belajar bersama mereka. Sekolah ini terus bergerak menuju visinya, menjadi sekolah yang anggun, unggul, dan cerdas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.